wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Surah An-Nisa ayat yang pertama. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadiran Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah, sungguh berharga waktu yang Allah berikan kepada kita, terutama pada hari ini yang masih Allah izinkan kita untuk mendapatinya. Dan kita isi pada siang ini dengan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dalam perjalanan hidup kita ini selalu hendaknya berjalan pada aturan-aturan untuk kebaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan Jumat ini khatib ingin menyampaikan firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. Tadi khatib telah bacakan di awal khutbah kita. Pada surah An-Nisa ayat yang pertama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil manusia. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga
dan mengawasimu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan kita secara keseluruhan, bukan hanya kepada orang yang beriman, bukan hanya kepada orang yang kafir, tapi seluruh manusia. Makanya yang Allah seru, ya ayyuhan nas, wahai manusia, Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada-Nya. Allah tak bosan-bosan untuk menyeru kita, menyuruh kita untuk bertakwa kepada-Nya. Karena takwalah jalan bagi kita untuk sampai kepada Allah dengan cara yang diridhoinya, dengan cara yang dirahmatinya. Makanya Allah ingatkan di dalam ayat yang lain bahwa surga itu hanya Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin, pada ujung ayat dari surah Ali Imran ayat 133. Maka mari kita bergiat, berpacu dalam kehidupan kita untuk meraih ketakwaan itu. Kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita bahwa Dialah yang telah menciptakan kita. Dan Allah mengingatkan asal ciptaan kita di awal pertama kalinya adalah dari Adam, Nabi Adam alaihissalam. Dari diri yang satu Allah ciptakan secara langsung Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak diciptakan dari bayi, tidak diciptakan dalam keadaan seorang anak-anak, tetapi Nabi Adam alaihissalam langsung diciptakan Allah dalam keadaan yang telah dewasa. Dan kemudian dari diri Adam itu Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, sebagai pendampingnya. Lalu dari keduanya, dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, Allah lalu memperkembangbiakkan keturunan yang banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Sampai hari ini kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, asal kita satu, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Dan dari Adam itu pula Allah ciptakan Hawa. Lalu dari keduanya Allah kembangbiakkan. Jadilah kita manusia yang begitu banyak, yang berjalan di muka bumi Allah ini, yang hidup dalam kehidupan dunia ini. Dan di dalam surah Al-Hujurat Allah ingatkan juga kepada kita bahwa Allah telah menciptakan kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tidak lain dan tidak bukan tujuan Allah agar kita saling mengenal satu sama lain. Mengenal bukan berarti untuk saling membenci. Mengenal bukan tujuannya untuk berkelahi. Mengenal bukan tujuan untuk bermusuhan, tetapi mengingatkan bahwa kita, asal kita adalah pada diri yang satu, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Terlalu nista kita seandainya kita menyadari bahwa asal kita dari diri yang satu. Betapa bodohnya kita apabila di antara kita yang asal kita sama, tetapi kita bermusuhan satu sama lain. Allah sudah mengingatkan dalam surah Ali Imran, wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Jadi pada intinya kita hidup ini adalah untuk menjaga kebersamaan kita, kesatuan kita sebagai seorang hamba Allah,
yang Dia ciptakan dari diri yang satu agar kita saling menjalin hubungan baik satu sama lain. Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusuhan. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Makanya pada ayat berikutnya Allah pun mengingatkan kepada kita, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu meminta. Kepada siapa lagi kita akan meminta? Pada hakikatnya kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami minta pertolongan. Kepada Allah lah kita sandarkan segala harapan kita. Dan kemudian Allah ingatkan juga, peliharalah hubungan silaturahim, kata Allah. Hubungan di antara kita, kekeluargaan kita. Minimal kita merasakan walaupun hari ini kita menjadi bersuku-suku, kampung kita berbeda-beda, tetapi hakikatnya kita berasal dari diri yang satu. Hanya Allah telah menyebarkan kita di muka bumi ini karena sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Allah. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kita pada hakikatnya adalah khalifah kaum muslimin. Khalifah adalah orang yang diberi amanah oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah di muka bumi ini. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita dengan Allah, memelihara hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita, dan kemudian bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan sesama kita manusia, memelihara hubungan yang baik secara umum, terutama kita orang-orang yang memiliki hubungan iman dan hubungan kekeluargaan yang begitu dekat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan persoalan mengenai hubungan silaturahim ini. Ya dakhulul jannah qati'ur rahim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dan di dalam hadis yang lain Nabi juga mengingatkan, tiadalah suatu hal yang Allah percepat siksaannya dan Allah simpan siksaan itu pula untuknya di akhirat nanti, yaitu dua perbuatan. Di dalam hadis Nabi katakan, yang pertama adalah perbuatan zalim, dan yang kedua adalah memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim ini termasuk bentuk perbuatan yang Allah akan menyegerakan siksaannya kepada kita. Baik selagi di dunia Allah berikan, dan Allah juga akan memberikan siksaan itu untuk kehidupan akhirat. Maka oleh karena itu, jangan sampai hubungan kita, hubungan dalam kehidupan kita dengan keluarga kita, dengan famili, dengan karib kerabat, dengan masyarakat kita, jangan sampai menjadi hubungan yang tidak baik, menjadi hubungan yang selalu kita hiasi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tidak ada saling menghormati di antara kita. Yang ada hanya ego, yang ada hanya kesombongan, yang ada hanya tujuan-tujuan untuk menggelincirkan orang lain dalam hidup ini. Pada hakikatnya Allah tidak menyukainya. Pada hakikatnya Rasulullah sudah menjelaskan, sehebat apapun amal kita, sholat kita, dan ibadah-ibadah makhluk kita yang lainnya, sekiranya silaturahim kita, hubungan kita sesama manusia rusak, maka terhalanglah kita untuk masuk ke dalam surga. Karena untuk masuk ke dalam surga jaminannya bukan amal ibadah kita. Amal ibadah adalah ikhtiar. Itu perintah Allah yang harus kita jalankan.
Tetapi jangan kita langsung menyangka sholat sudah kita kerjakan, Al-Quran sudah kita baca, kita khatamkan, bahkan hafal di dalam kepala kita. Dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lain yang telah kita laksanakan. Lalu kita merasa yakin bahwa kita pasti masuk surga. Belum tentu. Karena Rasulullah pernah mengatakan hal itu kepada sahabat. Bukan amal yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya. Nabi yang ibadahnya tak kita ragukan lagi. Nabi pun mengakui bukan karena ibadah itu bisa masuk surga, termasuk dirinya. Lalu ditanya lagi oleh sahabat, apakah yang menyebabkan kita masuk surga ya Rasulullah? Lalu Nabi menjelaskan dengan singkat, kita masuk surga adalah karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah inilah yang harus kita gapai. Jalan yang harus kita buka, bagaimana rahmat Allah itu turun dalam kehidupan kita untuk kita dan lingkungan kita. Dan salah satu pintu untuk mendapatkan rahmat Allah itu adalah dengan menjaga silaturahim, memelihara, menyambungkan silaturahim kita. Bagi yang silaturahimnya telah baik, pelihara selalu. Dan bagi yang terputus silaturahimnya, perbaikilah. Rasulullah juga menyatakan pada setiap hari Senin dan hari Kamis Allah memberikan ampunan kepada seluruh manusia, kata Nabi. Allah berikan ampunan kepada seluruh manusia pada hari Senin dan Kamis. Itu di antara waktu-waktu yang sangat baik, kesempatan yang terbaik bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kata Nabi, terhalanglah ampunan Allah itu pada hari Senin dan Kamis itu untuk orang-orang yang sedang bermusuhan, untuk orang-orang yang terputus hubungannya. Betapa ruginya kita kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Kita tidak meraih kebaikan. Kita tak meraih ampunan Allah diakibatkan terputusnya silaturahim kita. Dan bahkan juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin dengan mukmin yang lain Allah berikan dispensasi waktu apabila terjadi hal yang tidak baik di antara keduanya, yaitu selama 3 hari paling lama, kata Nabi. Boleh kita berdiam tak tegur sapa selama 3 hari, tetapi lebih daripada itu Nabi ancam kita tak diterima amal ibadah kita. Jadi orang yang lebih dari 3 hari masih belum berbaikan, masih belum mau bertegur sapa, masih ada rasa saling membenci, saling memusuhi, maka di saat itu sholatnya belum Allah terima, puasanya belum Allah terima, diakibatkan dia masih memutuskan silaturahim dengan orang lain. Jangan dianggap enteng masalah silaturahim, sekalipun kita ahli sholat, ahli zikir dan lain sebagainya. Kita berharap hari ini kita berupaya untuk membuang ego kita. Tidak perlu kita menilai siapa yang lebih dahulu untuk menyapa atau tegur sapa. Jangan kita merasa kita yang lebih tua, maka yang lebih kecil lah yang harus menyapa kita terlebih dahulu. Tidak perlu kita memandang soal salah atau tidak salah di antara kita. Tetapi kata Nabi, siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam atau siapa yang lebih dahulu untuk tegur sapa, maka dia telah terlepas dari dosa, dari permusuhan itu. Dan bagi orang yang masih ada rasa sakit hatinya kepada kita, kita telah berusaha untuk berbaikan dengannya, tetapi dia belum mau untuk berbaikan dengan kita. Sinis pandangannya, masih tak senang wajahnya kepada kita, maka kata Rasulullah SAW, orang yang demikian
dirinya masih dirasuki oleh setan, kata Nabi. Ya. Kaum muslimin hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu menjaga hubungan baik di antara kita, karena ini adalah kewajiban kita, ini adalah perintah Allah, karena Allah telah mengingatkan kepada kita semua bahwa kita pada hakikatnya berasal dari diri yang satu, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Semoga kita dalam perjalanan hidup ini senantiasa memelihara diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah dan mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang telah kita tanam dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Semoga Allah berkahi, semoga Allah ridhoi, dan semoga Allah rahmati kita semua. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.